Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Monica Marut dengan NIM 183110001, mahasiswa dari kampus STKIP Pembangunan Indonesia Makassar, jurusan Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai materi pembelahan meiosis. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pembelahan meiosis? Jadi pembelahan meiosis ini merupakan proses pembelahan yang terjadi pada sel gametogenesis, yaitu dalam pembentukan sel sperma atau sel telur. Nah, hasil dari pembelahan meiosis ini menghasilkan 4 sel anakan, di mana 4 sel anakan ini memiliki jumlah kromosom separuh dari sel induknya, yaitu 23 kromosom. Nah, bagian yang kedua di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tahap-tahap pembelahan pada meiosis. Jadi, tahap pembelahan pada meiosis ini ada 2. Yang pertama itu pembelahan meiosis pertama, di mana pada tahap ini terjadi 4 fase, ada fase profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian yang kedua yaitu meiosis 2, di mana pada tahap ini terjadi 4 fase pula, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan mencoba menjelaskan tahap-tahap pembelahan meiosis menggunakan gambar yang telah saya buat. Nah, kita masuk ke dalam tahap meiosis. Yang pertama itu merupakan tahap interfase. Pada tahap ini merupakan tahap persiapan bagi sel untuk melakukan pembelahan. Pada tahap interfase terdapat sentrosom, di mana sentrosomnya masih berdekatan. Nah, di dalam sentrosom terdapat sepasang sentriol. Nah, ini dia sepasang sentriol. Kemudian nukleolus masih tampak jelas. Sementara kromosomnya masih dalam bentuk kromatin atau benang-benang halus yang terduplikasi. Nah, terdapat pula selaput nukleus dan terdapat membran plasma. Selanjutnya yaitu tahap profase 1. Pada tahap ini, sentrosom akan menjauh sehingga terbentuklah gelendong mitotik. Nah, ini dia sentrosomnya yang akan menjauh sehingga terbentuklah gelendong mitotik atau gelendong pembelahan. Nah, kemudian selaput nukleusnya akan terfragmentasi dan perlahan-lahan akan menghilang. Nah, ini dia selaput nukleusnya yang akan terfragmentasi dan akan hilang. Kemudian pada tahap profase pula, kromosomnya akan membentuk pasangan yang dinamakan bivalen. Jadi kromosomnya ini homolog. Proses ini dinamakan dengan sinapsis. Kemudian setiap anggota bivalen membelah memanjang sehingga terbentuklah 4 kromatid. Keempat kromatid pada satu bivalen dinamakan tetrat. Selama sinapsis dapat terjadi peristiwa pindah silang atau biasa juga disebut dengan kiasmata. Nah, ini dia peristiwa pindah silang. Kiasma ini merupakan peristiwa penukaran segmen-segmen dari kromatid dalam sebuah tetrat. Kemudian kita menuju ke tahap selanjutnya yaitu tahap metafase 1. Nah, ini dia tahap metafase 1. Pada tahap ini, kromosom homolog atau tetrat berjejer di bidang ekuator dengan sentrom mengarah ke kutub. Jadi ini dia kromosom homolognya yang berada pada bidang ekuator. Masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindel pada bagian sentromer. Nah, benang spindel yang berikatan dengan kromosom ini disebut dengan mikrotubulus kinetokor. Sedangkan benang spindel yang tidak berikatan dengan kromosom disebut dengan mikrotubulus non-kinetokor. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap anafase 1, di mana pada tahap ini kromosom homolog ditarik oleh benang spindel ke arah kutub pembelahan sehingga tetrat berpisah.
dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Nah, pada tahap ini, membran sel mulai melekuk di bagian tengah. Tujuan anafase 1 yaitu untuk membagi isi kromosom diploid atau 2N menjadi haploid atau N. Selanjutnya, kita menuju ke tahap telofase 1, di mana pada tahap ini kromosom telah menuju kutub masing-masing. Setiap kutub memiliki kromosom haploid dengan 2 kromatid. Nah, pada tahap ini pula, membran inti nukleus akan mutasi dan perlahan akan menghilang. Pada tahap telofase 1 terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian sehingga terbentuk 2 sel anakan dengan jumlah kromosom yang sudah haploid. Nah, pada tahap sitokinesis ini diawali dengan terjadinya lekukan penyebakan. Kemudian kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap meiosis 2. Pada meiosis 2 ini terjadi pembagian kromatid tunggal dari setiap kromosom haploid kepada sel anakan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, profase 2, di mana pada profase 2 ini membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali. Sedangkan sentrosomnya membelah sehingga sepasang sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan dan di antara keduanya muncul benang spindel. Nah, ini dia benang spindel yang memancar dari kedua sentriol. Tahap profase 2 berlangsung lebih singkat dibanding tahap lainnya. Kemudian kita menuju ke tahap yang selanjutnya, yaitu tahap metafase 2. Nah, pada tahap metafase 2 ini setiap kromosom haploid yang berisi 2 kromatid berjejer di bidang ekuator. Jadi kromosomnya ini berada pada bidang ekuator atau berada pada bagian tengah. Nah, ini dia. Setelah itu terbentuk pula benang-benang spindel, di mana salah satu ujungnya melekat pada sentromer khususnya di bagian kinetokor dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Setelah melewati tahap metafase, maka akan menuju ke tahap selanjutnya, yaitu tahap anafase 2, di mana pada tahap ini spindel atau benang spindel menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Nah, ini dia, di mana kedua kromatidnya bergerak menuju ke kutub yang berbeda. Sehingga pada akhir anafase nanti, membran sel mulai melekuk pada bagian tengahnya. Tahap yang terakhir yaitu tahap telofase 2, di mana pada tahap ini kromatid telah sampai pada kutub. Nah, kromatid yang terbebas tadi berlaku sebagai kromosom baru. Kemudian kromosom baru ini akan terurai membentuk kromatin. Dan pada tahap telofase 2 terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma, di mana sel anakannya nanti bersifat haploid. Nah, pada tahap ini jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anak yaitu separuh dari jumlah kromosom pada induknya, yaitu 23 buah kromosom. Nah, pada tahap telofase dihasilkan 4 sel anakan. Nah, baiklah, itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai pengertian dari pembelahan meiosis dan tahap-tahap pembelahan meiosis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.